Halo semuanya, apa kabar? Di sini Labu mau menyapa kalian. Oh, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2022. Ya, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan energinya bisa terbalik ya, seperti aku bilang. Dan kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, di sana aku udah menjelaskan semua gimana detail pembacaannya, ya, agar aku nggak mengulang kalau kamu DM aku, bakal aku ulang terus gitu ya. Jadi bakal memakan waktu yang lebih banyak. Oke, jadi kamu bisa cek aja langsung di sana. Ya, oke. Kita lihat oracle-nya untuk Labu nih. Nakal ya, ganggu bentar. Bersihkan dulu tanganku. Untuk Libra, aku bisa bilang untuk Libra di Mei ini terutama ya, atau udah di akhir April ini, karena saat aku baca ini Ketu udah masuk di Libra. So Libra, kamu banyak banget akan urusan dengan orang di masa lalu kamu, ya. Orang yang udah meninggalkan kamu bertahun-tahun akan hadir, atau kamu bakal hadir ke dalam hidup seseorang yang pernah kamu sayangi dan pernah kamu cintai beberapa tahun yang lalu, ya. Energi seseorang yang gak bisa lepas dari masa lalunya, ya, yang merasa bersalah dan ngerasa harus kembali. Dia ngerasa insting dia untuk mengarahkan agar dia bisa kembali ke kamu, ya. Gimana caranya dia juga nggak tahu, namun aku ngelihat sedikit banyaknya kamu bakal ngerasakan seperti mulai orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, tiba-tiba hadir, tanya kabar kamu, ya. Dan biarpun mereka nggak sendiri misalnya gitu ya, ataupun mereka masih sendiri juga bisa mereka mengatakan mereka ingin bisa kontak lagi sama kamu, karena memang mereka merindukan kamu, ya. Energi itu membuat mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan dulu, karena itu adalah masa lalu dan itu adalah energi yang tidak mempunyai kepala ibaratnya. Jadi dia bakal melihat dengan jelas kesalahan yang dilakukan dulu, ya, yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu, ya, membuat kamu patah. Nah, ini ada energi kayak aku harus kembali ke dia. Gimana caranya aku juga nggak tahu sih. Mungkin udah kamu rasakan 1, 2, 3 orang, mungkin mantan kamu datang asking for forgiveness, ya, meminta maaf dan menginginkan untuk tetap in contact sama kamu, in touch sama kamu, kayak orang mau kerja aja ya. Ya, karena ada rasa bersalah yang dalam sekali dia rasakan. Mungkin dia nggak langsung minta maaf, say sorry, namun dia bakal mencoba untuk mengatakan secara nggak langsung, aku ada untuk kamu, aku masih peduli, aku merindukan kamu gitu ya, aku selalu mengingat kamu, ya. Kita lihat rekalnya untuk Libra. Ada The World atau Ace of Swords, ya, bisa kita sebut seperti itu. Three of Cups atau Three of Pentacle, Three of Love, Three of Cups. Lalu ada Six atau The Tower. Si seseorang di sini baru menyadari kesalahan yang dia rasakan, karena memang Ketu bakal membantu dia ngelihat kesakitan dia walaupun dia nggak suka. Maksud aku Ketu bakal memperlihatkan keburukan dia walaupun dia nggak mau melihatnya. Ketu bakal ngasih lihat di sana yang melakukan kesalahan, meninggalkan, mengecewakan adalah kamu, bukan dia, misalnya gitu. Dia bakal sakit banget menerimanya gitu, ego dia bakal hancur sekali di sini, ya. Seven of Cups dan ada Strength. Apalagi kalau kamu udah bisa moving on, kamu bisa ngelepasin dia di sini Libra, ya, dia bakal makin sakit dan makin kecewa, oke. Dan ada di Hierophant, sih, ibaratnya nyanyian kamu, hidup kamu yang jauh lebih baik tanpa dia sekarang, kuatnya diri kamu, tabahnya diri kamu, apalagi kalau kamu masih single sampai saat ini,
Itu sangat menyakiti dia. Menyakiti gimana? Dia ngelihat kamu kuat, kamu gak hancur seperti dia. Ya sekarang justru dia di masa hancur-hancurnya, dia gak bisa sekuat kamu. Ibarat seperti dunia sekarang berbalik. Nah, dia dulu ngerasa kamu yang jahat, kamu yang buruk. Ternyata keadaannya enggak, malah kamu yang ternyata lebih tersakiti daripada dia. Kamu yang menjadi korban memang selama ini, ya, dari keegoisannya dia yang ngerasa paling benar. Ya. Dia pengen sekali untuk saying sorry jika memang dia belum katakan, dia ingin sekali minta maaf. Namun sepertinya kamu udah menutup diri, kamu menutup semua komunikasi bersama dia. Itu yang membuat dia makin berat ya, makin takut. Dan dia ngelihat ternyata wow, kamu udah benar-benar marah dan kecewa sama dia. Oke. Kita lihat love oracle-nya untuk Libra. Sorry for the noise ya, kalau ada suara ribut karena ada suara kendaraan kayaknya mau lewat. Unfinished Symphony sih, dia ngerasakan urusan kamu dengan dia itu belum selesai, so that's why dia bakal hadir lagi. Dia ingin memperjelas, dia ngerasa karma kamu dengan dia nggak boleh berakhir sampai di sini ya, nggak boleh hanya sakit aja, mengecewakan aja. Gimana dengan hubungan yang pernah kalian bangun sih? Dia ngerasa kamu adalah soulmates-nya dia. Dia ngerasa kamu bagian dari hidupnya dia. Dia nggak pernah bisa menggantikan kamu dengan orang lain. Dan dia berharap sekali kamu mengerti. Dan ini dia, kamu lihat bayangan ini. Dia melihat kalian di masa lalu. Itu yang membuat dia hidup sampai sekarang. Dengan rasa bersalah, ya. Dia mencoba memperbaiki, namun dia nggak tahu caranya gimana. Kesakitan ini seperti nggak ada ujungnya untuk dia, dan dia makin malu. Ternyata dia sudah membuang-buang waktu, ya, meninggalkan kamu, mengecewakan kamu. Dia sadar dengan semua kesalahan yang dia buat. Dia pengen untuk jujur apa adanya, namun dia juga takut, ya, kamu akan menolak dia lagi. Dia berdoa terhadap Tuhan Sang Semesta untuk diberikan kesempatan bersama kamu, ya. Berdoa agar kamu terbuka hati, kamu menerima dia lagi, ya. Bagi dia kamu adalah segalanya. Nothing compares, ya. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu. Nggak ada yang, kamu tuh nggak tertandingi lah bagi dia. Oke. Namun aku ngelihat ya, sepertinya udah sangat terlambat ya, udah bertahun-tahun aku ngeliat energinya ini. Jadi bagi kamu yang kamu ngerasa aku nggak pengen kok balik ke orang masa lalu, aku ngerasa ini energi mantan kamu dan bisa lebih dari satu orang, ya. Karena mereka ngerasa kamu udah bisa bangkit tanpa mereka sih. Mereka ngelihat ego kamu yang jauh lebih baik, lebih dewasa, tidak seperti mereka. Ya sih, ada dog atau komitmen di mana kamu berkomitmen dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu nggak lagi mengemis akan cinta mereka, namun mereka yang masih aja, ya, nggak bisa lepas dari kesakitan dan kecewaan ini. Dia ngerasakan jarak yang makin jauh sama kamu, ya. Ini layaknya punuk merindukan bulan, kalau kamu tahu, ya. Peribahasa itu ya, dulu tuh waktu ke sekolah sering banget ya. Dimana ada juga lagu ya, bagaikan punuk merindukan bulan, lagunya Rosa kalau nggak salah, ya. Ini jelas banget ya, dia sudah ngelihat kamu seperti jauh, bahkan kamu seperti udah menjadi bulan, menjadi matahari di sana. Dia nggak tahu gimana cara menjangkau kamu. Yang bisa dia lakukan hanya berdoa. Yang bisa dia lakukan adalah membuat justru keadaan makin memburuk. Kenapa? Saat dia tidak melakukan apapun, keadaan makin memburuk. Namun dia melakukan apapun juga keadaan makin memburuk. Jadi seperti aku bilang, Ketu dan Saturn, ya, Saturn hadir
sebagai bentuk karma masa lalu bagi dia, ya Libra. Energi kamu atau energi dia akan rasa sangat berat di sini. Dia merasakan sekali hukuman seperti karma buruk yang dia tanam ke kamu, dan dia benar-benar takut kehilangan kamu. Aku ngerasain dia ngerasa kamu udah lepasin dia, dan dia ngerasa kamu memang layak dapat orang lebih baik dari dia, dan dia takut hal itu benar-benar terjadi, ya. Karena kamu mungkin bisa dapat yang lebih baik dari dia, namun dia belum tentu udah bisa dapatkan yang lebih baik daripada kamu. So energi stalking dia kuat sekali sekarang, ya. So kita lihat tarotnya ya untuk Libra. Seven of Swords sih. Namun egonya masih bermain kencang. Itulah seperti aku bilang, akhirnya dia nggak mau benar-benar mengakui. Dia mencoba membuat kamu ngerasa bersalah dengan apa yang terjadi. Untuk apa? Untuk dia bisa masuk ke hidup kamu lebih mudah gitu loh. Jadi ibaratnya dia pengen ngasih lihat kesalahan itu sebenarnya dia melakukan ini karena kamu, ya, agar kamu mau membuka hati untuk dia. Namun aku ngelihat bagi kamu di sini sih, kamu bisa ngelihat pola itu, dan kamu tahu yang dia lakukan hanyalah sebuah manipulasi, ya, agar dia bisa kembali ke dalam hidup kamu. Knight of Wands sih. Dan aku ngeliat kamu bisa ngelepasin dengan tidak terbuai si unknown card. Ini memperlihatkan sekali, ya, ketakutan, karena saat kita mencoba melihat masa lalu, melihat masa depan, itu artinya kita ketakutan, kita desperate, ya, kita ingin suatu kepastian. So dia takut sekali, ya, kehilangan kamu. Akhirnya dia bakal melakukan banyak cara. Satu, dia bisa melakukan hal yang gak baik. Di sini aku ngeliat ada energi dark spell, bisa jadi. Lalu ada energi dia berusaha untuk membuat nama kamu jelek di hadapan orang lain, dan membuat seakan-akan kamu yang membuat dia seperti ini. Kenapa? Karena itu bentuk ancaman dari dia untuk kamu tidak membuka hati untuk orang lain. Ya, dia pengen ngasih lihat ke kamu, kita belum selesai. Wow. Namun aku ngeliat dia bakal kalah sendirinya, jadi kamu gak perlu takut Libra. Ya, dia bakal kalah di sini. Maksud aku adalah dia bakal mundur sendiri, kan dia bakal malu dengan pola yang dia buat, karena kamu mungkin udah tahu, dan kamu bakal bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan, gak usah melakukan hal tersebut. Kamu hanya terlihat menyedihkan, ibaratnya seperti orang yang norak gitu, kekanakan. Si pembelajaran terbesar lagi yang bakal dia jalani dari kamu, dan aku bisa bilang dia akan menyesali ini seumur hidup dia. Dan memang ini memang harus terjadi dalam hidupnya dia. Dia memang harus menyia-nyiakan kamu karena ego dia sangat besar, ya. Dia lebih memilih egonya daripada kamu, ya. Kita pun jangan mengemis dan berharap dengan orang yang memilih egoismenya daripada kamu. Ya, kalau kamu hadir lagi dalam hidup dia, ya hanya akan memberi makan egonya, dan dia akan melakukan hal yang sama lagi, bahkan lebih ekstrim lagi. Kenapa? Karena itu cara dia untuk keep you around him gitu, atau around, maksudnya itu untuk bikin kamu tetap berada di sekitar dia dengan cara yang nggak baik sama sekali, ya. Energi toxic. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini untuk Libra. Ada Saturnus sih, seperti aku bilang, ya, planet Saturn yang akan transit di akhir April ini, dan planet Jupiter transit udah saat aku buat video ini di Pisces, akan memberikan pelajaran terbesar untuk dia sih, apalagi dia yang berurusan dengan Cancer, dengan emosinya, perasaannya dia, ya, dia akan semalu-malunya,
terhadap diri dia sendiri sih. Dia akan melihat betapa kekanakan dia, dan dia akan melihat egoismenya dia hanya akan berujung kesakitan. Sih, dimana aku melihat energi Gemini di sini. Bagi kamu akan memilih orang baru kemungkinan besar ya, dan orang baru ini akan menyakiti dia. Maksudnya adalah orang yang baru ini jauh lebih baik dan berbeda daripada dia, dan dewasa atau bahkan lebih dari segalanya. So that's why dia akan sangat malu karena dia udah diberikan kesempatan dengan kamu, namun dia nggak ngambil sama sekali. But ya, jika memang ini harus terjadi, berarti memang harus terjadi ya. Itu artinya adalah karma yang memang harus berlaku, karena kalau udah terjadi berarti izin dari Tuhan, dari semesta udah ada. Okay, so kita juga bisa apa? Kalau kamu masih diberikan pilihan untuk memilih hal tersebut dan diizinkan oleh semesta, artinya kamu juga bisa layak dan dapatkan orang yang jauh lebih baik daripada dia. Kalau bisa memilih, kenapa enggak? Okay? Untuk energi kamu lebih baik, agar emosi kamu gak naik turun. Siapa sih yang pengen berhubungan dengan seseorang yang hanya mempermainkan emosinya kita kan? Itu sakit banget loh. Okay? So itulah pesan semesta untuk kamu ya. That's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.